Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Reka Salimah. Saya Nulis Nurhayati, saya dari kelas 11A. Kali ini kami akan menjelaskan tentang proses kodifikasi hadis pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hadis atau sunnah merupakan satu dari dua hukum syariat Islam setelah Al-Quran. Fungsi hadis ini sangatlah strategis. Dari beberapa fungsi hadis, salah satunya adalah menetapkan hukum yang belum ada pada Al-Quran serta menafsirkan Al-Quran itu sendiri yang masih bersifat global. Dulu, sahabat yang melihat langsung tindak tanduk Nabi, apabila ada masalah atau ada kesalahpahaman, mereka langsung merujuk pada hadis Nabi. Di awal pertumbuhannya, ilmu hadis hanyalah bertumpu pada kekuatan hafalan para sahabat, seperti halnya Al-Quran. Sampai pada saat Islam tersebar ke penjuru dunia, serta para sahabat penghafal hadis mulai wafat dan hafalan generasi selanjutnya mulai melemah, maka disitulah para kaum muslimin mereka menyadari akan pentingnya pengumpulan atau kodifikasi ilmu hadis. Sebenarnya pada masa sahabat mulai terjadi kodifikasi, mulai terjadi penulisan. Namun hanya beberapa saja yang menuliskan hadis. Salah satunya adalah Abdullah bin Amr. Kebanyakan dari mereka mengandalkan kekuatan hafalan. Dari salah satu sebab tidak ditulis adalah Rasulullah sempat melarang untuk menuliskan hadis. Pada salah satu hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah menulis dariku. Barang siapa yang menulis lain dari Al-Quran, maka hapuslah. Sampailah dariku dan tidak perlu segan." Mungkin Rasulullah SAW khawatir akan tercampurnya hadis dan Al-Quran. Proses pengumpulan dan penyempurnaan hadis atau kodifikasi hadis dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah ke-8 dari dinasti Bani Umayyah, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa dari tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Pada saat itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada Gubernur Madinah untuk memberitahukan kepada masyarakat umum tentang adanya gerakan penghimpunan dan penyempurnaan hadis. Karena dilihat dari kondisi lapangan pada saat itu, hadis-hadis telah diselewengkan dan bercampur aduk dengan ucapan-ucapan Israiliyat. Bahkan pada saat itu, hadis difungsikan sebagai penguat bagi kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok Bani Umayyah, kelompok Khawarij, kelompok Syiah. Mereka saling berlomba untuk membuat hadis yang menguatkan eksistensi dari kelompok masing-masing. Nah, setelah adanya perintah dari Gubernur Madinah atas instruksi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka berangkatlah para sahabat dan juga tabi'in untuk mencari hadis. Bahkan mereka sampai pergi ke wilayah-wilayah yang setelah diketahui bahwasannya di wilayah tersebut ada sumber hadis. Bahkan prosesnya pun sangat panjang, dari berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mereka habiskan waktu untuk mencari dan menyeleksi informasi tentang hadis-hadis ini. Bahkan ahli-ahli hadis yang terkenal seperti Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, Ahmad bin Hambal, terus ada Daraqutni, mereka dengan serius meluangkan waktunya untuk mencari, menyeleksi, dan menghimpun hadis-hadis ini. Sehingga berkat adanya upaya dari para ahli-ahli hadis tersebut, jadilah kitab-kitab hadis yang kita gunakan sekarang sebagai rujukan. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang kodifikasi hadis pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.